Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Agustin Sulistiani, NIM 7101419200 dari Rombel PAKTB 2019. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis penjualan konsinyasi. Pengertian penjualan konsinyasi. Konsinyasi adalah penyerahan barang dari pemilik barang kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi. Dalam hubungan penjualan konsinyasi tersebut, pemilik barang disebut pengamanat atau konsigner dan pihak yang dititipkan barang disebut sebagai komisioner atau konsigni. Barang yang dikirim pengamanat atas penjualan konsinyasi disebut barang konsinyasi. Sedangkan barang yang diterima oleh komisioner atas penjualan konsinyasi disebut barang komisi. Selanjutnya mengenai karakteristik penjualan konsinyasi. Yang pertama, barang-barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamanat karena hak milik atas barang-barang konsinyasi masih berada di tangan pengamanat. Kemudian yang kedua, pengiriman barang konsinyasi tidak menimbulkan pendapatan bagi konsinyur dan sebaliknya. Yang ketiga, pihak pengamanat bertanggung jawab terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi kecuali ditentukan lain. Yang keempat, komisioner dalam batas kemampuannya berkewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang komisi yang diterimanya. Metode pencatatan dalam konsinyasi dibagi menjadi dua, yaitu metode laba terpisah dan metode laba tidak terpisah. Metode laba terpisah adalah metode di mana laba atau rugi yang berasal dari penjualan konsinyasi dicatat terpisah dengan laba atau rugi dari penjualan reguler. Sedangkan metode laba tidak terpisah adalah metode di mana laba atau rugi yang berasal dari penjualan konsinyasi tidak terpisah dengan laba atau rugi penjualan reguler. Akuntansi untuk pengamanat atau konsigner metode laba terpisah. Untuk transaksi, pengiriman barang konsinyasi, jurnalnya, barang konsinyasi pengiriman barang di debit, persediaan di kredit. Kemudian pembayaran biaya angkut barang konsinyasi, jurnalnya, barang konsinyasi biaya angkut di debit, kas di kredit. Kemudian menerima laporan pertanggungjawaban yang berisi penjualan, biaya dan pendapatan yang diterima komisioner, jurnalnya, piutang komisioner di debit, barang konsinyasi biaya komisi di debit, barang konsinyasi penjualan di kredit. Kemudian menerima pembayaran dari komisioner, jurnalnya, kas di debit dan piutang komisioner di kredit. Kemudian akuntansi untuk pengamanat dengan menggunakan metode laba tidak terpisah. Transaksi, pembayaran biaya angkut barang konsinyasi, jurnalnya, biaya angkut di debit, kas di kredit. Kemudian menerima laporan pertanggungjawaban yang berisi penjualan, biaya dan pendapatan yang akan diterima komisioner, jurnalnya, piutang komisioner di debit, biaya komisi di debit, penjualan di kredit, harga pokok penjualan di debit, persediaan di kredit. Kemudian menerima pembayaran dari komisioner, kas di debit, piutang komisioner di kredit. Untuk akuntansi bagi komisioner dengan menggunakan metode laba terpisah. Membayar biaya angkut atau perakitan, jurnalnya, barang komisi di debit, kas di kredit. Menjual barang komisi, jurnalnya, kas di debit, barang komisi di kredit. Kemudian mengirimkan laporan pertanggungjawaban dan mengakui pendapatan komisi, jurnalnya, barang komisi di debit, utang pengamanan di kredit, barang komisi di debit, pendapatan komisi di kredit. Kemudian mengirim pembayaran kepada pengamanat, jurnalnya, utang pengamanat di debit dan kas di kredit. Sedangkan untuk akuntansi bagi komisioner yang menggunakan metode laba tidak terpisah, transaksinya membayar biaya angkut atau perakitan, jurnalnya, utang pengamanat di debit, kas di kredit. Kemudian menjual barang konsinyasi, jurnalnya, kas di debit, penjualan di kredit, pembelian di debit, utang pengamanat di kredit. Kemudian mengirim pembayaran kepada pengamanat, jurnalnya, utang pengamanat pada debit dan kas pada kredit. Berikut contoh soalnya. Pada awal tahun 2010, CV Juara mengadakan perjanjian konsinyasi dengan toko Arena. Isi perjanjian tersebut antara lain, CV Juara akan menitipkan sepeda ke toko Arena.
toko Arena berhak atas komisi sebesar 10% dari penjualan. Biaya semua ditanggung pengamanat. Toko Arena harus membuat pertanggungjawaban secara bulanan. Transaksi yang berhubungan dengan perjanjian konsinyasi tersebut untuk bulan Maret 2010 antara lain, CV Juara mengirim 200 unit sepeda ke toko Arena. Harga pokok sepeda 200.000 per unit, sedangkan harga jual ditentukan 400.000. CV Juara membayar biaya angkut sebesar 250.000. Toko Arena menerima kiriman sepeda dari CV Juara dan membayar ongkos rakit 1.000 per unit. Toko Arena berhasil menjual keseluruhan barang dagangan secara tunai, kemudian mengirimkan laporan hasil penjualan ke CV Juara. Toko Arena mengirimkan kas yang menjadi hak CV Juara. Berikut jawaban untuk metode laba terpisah. Pengiriman barang ke toko Arena untuk pengamanat, jurnalnya barang konsinyasi pengiriman barang pada persediaan sebesar 40 juta untuk komisioner no entry. Kemudian pembayaran biaya angkut oleh CV Juara, jurnalnya untuk pengamanat barang konsinyasi biaya angkut pada kas sebesar 250.000 untuk komisioner no entry. Kemudian penerimaan barang dari toko Arena untuk pengamanat, jurnalnya no entry dan komisioner juga sama no entry. Kemudian pembayaran biaya rakit oleh toko Arena, jurnalnya untuk pengamanat no entry, untuk komisioner barang komisi pada kas sebesar 200.000. Laporan hasil penjualan, perhitungan penjualan 200.000 dikalikan 400.000 sama dengan 80 juta. Komisi 10% dikali 80 juta sama dengan 8 juta. Biaya rakit 200 unit dikalikan 1.000 sama dengan 200.000. Kas yang dikirim 71.800.000. Jadi, jurnal untuk pengamanat piutang toko Arena didebet sebesar 71.800.000. Barang konsinyasi biaya komisi didebet 8 juta. Barang konsinyasi biaya rakit didebet 200.000. Barang konsinyasi penjualan dikredit sebesar 80 juta. Sedangkan untuk komisioner jurnalnya, kas didebet sebesar 80 juta, barang komisi dikredit sebesar 80 juta. Kemudian barang komisi pada utang CV Juara sebesar 71.800.000. Barang komisi didebet sebesar 8 juta dan pendapatan komisi dikredit sebesar 8 juta. Masih menggunakan metode laba terpisah. Pengiriman uang ke CV Juara untuk pengamanat jurnalnya, kas pada piutang toko Arena sebesar 71.800.000. Untuk komisioner jurnalnya, utang CV Juara pada kas sebesar 71.800.000. Kemudian tutup buku. Untuk pengamanat jurnalnya, barang konsinyasi penjualan didebet 80 juta. Barang konsinyasi biaya angkut dikredit 250.000. Barang konsinyasi biaya komisi dikredit 8 juta. Barang konsinyasi biaya rakit dikredit 200.000. Barang konsinyasi pengiriman barang dikredit 40 juta. Laba konsinyasi dikredit 31.550.000. Kemudian laba konsinyasi didebet 31.550.000. Ikhtisar laba rugi dikredit 31.550.000. Dan untuk komisioner jurnalnya, pendapatan komisi pada laba konsinyasi sebesar 8 juta dan laba konsinyasi dan pada ikhtisar laba rugi sebesar 8 juta. Sedangkan metode laba tidak terpisah, pengiriman barang ke toko Arena untuk pengamanat maupun komisioner no entry. Kemudian pembayaran biaya angkut oleh CV Juara untuk pengamanat jurnalnya, biaya angkut pada kas sebesar 250.000 untuk komisioner no entry. Kemudian penerimaan barang oleh toko Arena untuk pengamanat maupun komisioner no entry jurnalnya. Kemudian pembayaran biaya rakit oleh toko Arena untuk pengamanat jurnalnya no entry. Untuk komisioner jurnalnya, utang CV Juara pada kas sebesar 200.000. Kemudian laporan hasil penjualan 200.000 dikalikan 400.000 sama dengan 80 juta. Komisi 10% dikalikan 80 juta sama dengan 8 juta. Biaya rakit 200 dikalikan 1.000 sama dengan 200.000. Kas dikirim sebesar 71.800.000. Jadi untuk jurnal pengamanat jurnalnya, piutang toko Arena didebet 71.800.000, biaya komisi didebet 8 juta, biaya rakit didebet 200.000, penjualan dikredit
80 juta. Harga pokok penjualan di debit 40 juta, persediaan di kredit 40 juta. Sedangkan untuk komisioner jurnalnya, kas di debit 80 juta, penjualan di kredit 80 juta, pembelian di debit 72 juta, utang CV juara di kredit 72 juta. Masih menggunakan metode laba tidak terpisah. Pengiriman uang ke CV juara untuk pengamanan jurnalnya kas pada piutang toko Arena sebesar 71.800.000. Untuk komisioner jurnalnya, utang CV juara pada kas sebesar 71.800.000. Kemudian tutup buku. Untuk pengamanan jurnalnya, penjualan di debit sebesar 80 juta, biaya angkut di kredit sebesar 250.000, biaya komisi di kredit sebesar 8 juta, biaya rakit di kredit sebesar 200.000, harga pokok penjualan di kredit sebesar 40 juta, ikhtisar laba rugi di kredit sebesar 31.550.000. Untuk komisioner jurnalnya, penjualan di debit 80 juta, pembelian di kredit 72 juta, ikhtisar laba rugi di kredit 8 juta. Apabila barang-barang konsinyasi dikembalikan kepada pengamanat, maka rekening barang-barang konsinyasi harus dikredit dengan harga pokok barang-barang yang bersangkutan. Biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas untuk menjual barang-barang tersebut, seperti ongkos angkut, biaya pengepakan, biaya perakitan, dan biaya pengiriman kembali, harus dibebankan kepada pendapatan untuk periode yang bersangkutan. Kemudian, uang muka dari komisioner. Bila terjadi uang muka dicatat sebagai uang muka dari komisioner, jumlah uang muka diterima pengamanat tidak boleh dikredit pada rekening, harus disajikan dalam hutang di neraca sampai perhitungan atas penyelesaian atas barang telah laku dijual dibuat oleh komisioner yang bersangkutan. Selanjutnya, penyajian laba rugi penjualan konsinyasi di dalam perhitungan rugi laba. Laba rugi penjualan konsinyasi bagi pengamanat dapat diperhitungkan dengan menggabungkan data hasil penjualan, harga pokok penjualan, dan biaya penjualan yang bersangkutan dengan data yang sama untuk transaksi penjualan reguler jika data ini penting dilaporkan secara terpisah dan sejajar dengan data penjualan reguler. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.